Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grusna Biladia Sofi dengan NIM 1919 1050 1013, mahasiswi Universitas Jember, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019, akan memberikan sedikit tutorial tentang pembuatan layout peta menggunakan software ArcGIS. Untuk pembuatan peta, wilayah yang kita akan gunakan adalah wilayah tempat tinggal saya. Saya bertempat tinggal di Kota Sidoarjo. Yang lebih tepatnya, kalau dari alun-alun jaraknya sekitar 2,5 km untuk menuju ke rumah saya, yaitu di perumahan Pesona Permata Gading yang berada di Jalan Lingkar Timur. Untuk manfaat ArcGIS sendiri, apa sih manfaat ArcGIS? Yang pertama, dengan menggunakan ArcGIS, kita dapat mendata jumlah fasilitas yang ada di suatu kawasan. Yang kedua, dalam pembuatan produk perencanaan, ArcGIS dapat membuat peta yang mana akan menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi secara visual. Hal ini dapat memudahkan para pembaca dalam memahami bentuk perencanaan yang seperti apa sih dan perancangan yang sudah kita buat. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan ArcGIS, kita dapat melakukan analisis skala pelayanan fasilitas apa saja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Lalu yang terakhir adalah aplikasi ArcGIS sendiri dapat membantu kita dalam menggali lebih banyak informasi dari data yang kita dapat dari lapangan, misalnya tentang tata guna lahan. Kita dapat mengidentifikasi luas dari sebuah guna lahan seperti yang kita tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. RTH atau ruang terbuka hijau sebuah kota harus ada di wilayah tersebut sebesar minimal 30% dari luas kota tersebut. Nah, dengan ArcGIS ini kita itu bisa mengidentifikasi apakah RTH yang ada di wilayah studi itu sudah mencukupi atau kurang atau kelebihan atau gimana. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat ArcGIS untuk khususnya para planner atau mahasiswa-mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, karena memang hasil output dari ArcGIS ini biasanya peta itu adalah itu untuk sarana berkomunikasi untuk orang-orang yang membaca atau ingin tahu produk perencanaan apa yang telah kita buat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, jadi coba kita sudah masuk ke aplikasinya, masuk ke ininya. Lalu untuk layernya dengan cara file, page and print setup, kita pilih yang letter, yang landscape, kita oke. Lalu kita klik sini layout view. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal pasin aja. Sebenarnya bebas ya, mau dikasih bingkai, frame atau gimana batasan terserah, tapi biasanya nih saya tinggal ngepasin kayak gini. Oke. Ini terlalu besar. Oke, untuk frame-nya kita bisa bikin gini. Ya. Sebentar loading. Nah, udah jadi, kita klik 2 kali, kita no color, outline hitam, kita oke. Nah, udah. Layer yang ini nanti untuk peta yang akan kita butuhkan, peta dasar. Untuk informasi-informasi sebelah sini kita bisa bikin pakai ini rectangle, kita tinggal bikin
kotaknya segimana itu sesuai kebutuhan ya. Jadi kalian mau kasih isinya apa aja itu sesuai kebutuhan. Oke, sebentar. Oke, kalau saya karena butuhnya 5, jadi langsung kita copy aja. Kita taruh samping bawah-bawahnya seperti ini. Ini nanti menyesuaikan ya, kalau misalnya memang butuhnya lebih besar nanti boleh dibesarin, butuhnya lebih kecil juga boleh dikecilin, jadi sesuai kebutuhan. Ini mau saya besarin segini aja. Atau dada. Oke, untuk yang bawah sendiri kita bikinnya ini apa namanya, layer. Kita butuh layer di bawah sini untuk masukin peta kita, tapi untuk versi yang lebih jauhnya. Di insert data frame, nah ini dia frame baru. Kita pasin aja biar mudah. Langkah yang pertama untuk membuat peta adalah ya kita bikin kopnya, atau ya kop sesuai dengan instansi atau yang dibutuhkan ya. Jadi kalau saya dari kopnya ikut SNI dari dosen, jadi saya pakai logo teknik fakultas. Lalu kita kecilin, kita taruh di sini, lalu kita kasih tulisan. Caranya ini teks yang ada tulisan A ini, lalu kita klik di sini, Universitas Jember. Lalu kita klik 2 kali, kita klik 2 kali, perencanaan wilayah dan kota, tengah, lalu kita oke. Nah seperti ini. Kalau dirasa kurang besar hurufnya, bisa di sebelah sini. Oh ini kayaknya ini kebesaran deh, 10 aja. Oke, dah ya, udah pas. Lalu yang bawah, sebentar. Oke, lalu yang bawah kita isi dengan tulisan peta apa, peta yang mau kita buat itu peta apa. Kalau saya mau bikin ini, bentar, peta alamat saya perumahan Pesona Permata Gading 2. Oke, kita iniin dulu, klik 2 kali kayak tadi. Saya RT 02 RW 16 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.
kita rata tengah, kita oke. Ya, udah muncul seperti ini. Tinggal kita rapihin. Ya. Lalu yang ketiga ini biasanya saya isi pakai skala, tapi kalau skala harus udah ada base map atau peta dasarnya. Biasanya kita bisa ambil dari base map. Base map itu bisa kita ambil dari sini, tapi ini harus online dari add base map di insert ini. Di apa namanya? Add data. Tapi kita harus dalam keadaan online kalau kita pakai base map. Jadi saya udah search pakai SAS Planet. Semester 2 komputasi perencanaan. Ya, saya kemarin sudah search pakai SAS Planet. Namanya belum saya ganti. Langsung kita drag aja ke sini. Oh, sorry, kok di sini? Kita klik dulu ininya. Ya. Baru kita drag ke sini. Nah, ini dia tampilan garis besar dari wilayah tempat tinggal saya. Ini biasanya kita ubah dulu skalanya. Kalau saya biasanya pakai 1:3000. Nah, seperti ini. Kita bisa masukin lagi ke sebentar. Kita bisa masukin ke sini lagi. Sama. Tapi ini skalanya kita ganti jadi 1:10.500. Nah, seperti ini. Kalau petanya sudah kita masukin, kita bisa buat skala sini. Jadi caranya insert north arrow. Kita bisa milih nih, ada banyak banget pilihan mau pakai yang mana. Tapi biasanya saya pakai yang ini. Kita oke. Nah, kita masukin di sini. Nah, lalu kita pakai skala batang. Oke, yang ini kita oke. Kita bisa atur ya panjang pendek atau gimana nya, pokoknya kita rapihin aja sesuai kebutuhan. Sorry. Nah, ini yang terakhir kita masukin skill text. Saya bisa pakai yang ini. Lalu kita ke properties biar lebih mudah, sama dibandingin centimeter aja. Di labelnya dihapus aja semuanya. Lalu kita oke. Nah, kita taruh di atasnya sini. Nah, yang terakhir kita kasih judul, namanya skala. Oke. Taruh atasnya sini. Nah, udah mantep, udah jadi. Mungkin kalau dirasa kurang besar bisa dinaikin lagi di 10 mungkin. Sebentar. Oke. Untuk kotak selanjutnya, ini isinya adalah sumber. Kita bikin segini aja ya, soalnya sumbernya cuma 2. Sebentar, kita coba.
sumber. Jangan lupa kita klik 2 kali. Yang pertama sumbernya adalah data primer. Yang kedua adalah dari SAS Planet atau Google Earth. Nah. Sorry. Oke. Tinggal kita rapihin. Dah. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu, kotak yang terakhir adalah berisikan legenda. Nah, untuk bisa masukin legenda, kita harus bikin SHP. SHP-nya yang mau kita buat adalah terdiri dari 1 SHP jalan, SHP batas RW, SHP batas RT, dan lahan terbangun. Oh ya, dan ya batas RW itu semuanya. Jadi perumahan saya ini jadi 1, RW-nya RW 16 semuanya. Segini nih RW 16. Gitu. Jadi kita bikin dulu SHP-nya. Kita bikin sebentar. Ini kita remove aja dulu semua yang tadi bekas saya tadi. Bekas latihan tadi. Delete. Oke. Kita bikin SHP baru. Yang pertama, lahan terbangun. Feature type-nya polygon. Jangan lupa pakai 1984 UTM Zone 49S. Oke. Sekarang waktunya untuk mendigit lahan terbangun yang ada di perumahan saya. Caranya klik lahan terbangunnya, tulisan ini. Lalu klik kanan, edit feature, start editing. Kita pilih nih, karena masih SHP yang kita masukin cuma ada 1, jadi ya kita pilih yang ini dulu. Setelah continue, kita klik create feature. Kita klik yang mau kita digit atau yang mau kita kerjakan. Kita pilih polygon. Nah, kalau kursornya udah berubah kayak gini, kita tinggal klik-klik aja yang mana yang mau kita coba digit ya. Karena ini perumahan, maksudnya ini perumahan besar, jadi di dalam sini itu hampir semuanya sudah terbangun. Jadi wilayah terbangun dari tempat tinggal saya ya hampir semua ini. Jadi sebentar. Sebentar. Stop editing dulu, kok agak error ya. Oke, kita coba dulu lagi. Kita edit feature, start editing. Kita pilih continue, create feature. Kita pilih polygon. Oh, sorry. Oh my God. Ternyata kepencet yang di situ. Stop editing dulu. Astagfirullah. Kita pilih dulu yang di sini. Jangan lupa ya, dipilih dulu yang di sini. Baru, edit feature, start editing. Oke, sebentar. Banyak terjadi ini ya. Mending kita remove dulu deh.
Sini juga kita hapus dulu aja deh. Oh, astagfirullah. Jadi ini tadi datanya. Oke. Oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi untuk kita mulai, kursornya sudah berubah seperti ini. Lalu kita mulai nitik-nitikin ya. Kalau saya kan tadi sudah bilang lahan terbangun di perumahan saya hampir 100% sudah terbangun semua. Karena ini adalah perumahan besar dan ya pokoknya dia besar dan di tengah-tengah gitu. Jadi hampir semua ini sudah terbangun. Kita titik-titikin aja dulu. Kita turunin sini. Sudah seperti ini. Lalu kita edit, save edit. Lalu kita stop editing. Kita rubah dulu warnanya. Oh, sebentar. Warnanya kita pakai ini. Outline-nya kita kasih 3. Oh sorry, kita no color. Outline-nya yang kita kasih warna. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah, sebentar, karena ini adalah juga batasan RW dari perumahan saya. Jadi kita copy aja ini, copy, lalu kita paste. Nah, salah satunya kita ubah dalamnya. Seperti ini, sebentar. Nah, kita oke. Sorry. Kita ubah transparansinya ya. Kita klik kanan, properties. Sebentar. Untuk transparansinya kita kasih 50%. Dan generalnya kita ubah namanya jadi batas RW. Kita oke. Nah, jadi kayak gini. Setelah seperti ini, yang satu ini adalah batas RW, yang satu adalah lahan terbangun. Sebentar, kayaknya kebalik deh. Oh iya, kebalik, maaf. Ini sebentar. Ini yang batas RW karena hanya pinggir-pinggiran aja. Oke, yang ini baru lahan terbangun. Oke. Nah, oke. Selanjutnya yang kita mau bikin adalah SHP jalan yang ada di wilayah ini. Yang ini kita matiin dulu aja biar kelihatan. Sama kayak tadi, jadi kita bikin SHP dulu.
katalog, klik kanan, new, shapefile. Ini adalah jalan. Feature type-nya ganti, sekarang kita pakai polyline. Ini tetap pakai yang ini zone 49S. Kita oke. Kita close. Nah, nih. Biar kelihatan kita tebelin aja ya. Pakai 2 cukup deh. Untuk warnanya kita pakai kuning. Ya. Nah, kita mulai untuk bikin jalannya ya. Caranya tetap kita klik kanan, edit feature, start editing. Kita pilih nih mana yang mau dikerjain. Kita mau kerjain jalan. Kita continue. Kita create feature. Kita pilih jalan, line. Nah, udah bisa. Kita bikin garis lurus dulu ya. Ini karena jalannya lurus kayak gini. Oke. Kita bikin 2 ya, karena emang jalurnya ada 2 ini di sini. Oke. Ini jalan utamanya udah. Lalu kita mulai ke jalan-jalan masuknya. Jadi kita harus telaten nih satu-satu. Ini ada di sini. Pokoknya kan nanti kita garisin semua jalan yang ada di wilayah ini ya. Ya, ini adalah hasil dari penggambaran jaringan jalan yang ada di perumahan saya. Emang jalannya agak aneh soalnya ini bentuknya perumahannya kayak hadap-hadapan gitu. Jadi ada gang buntunya kayak seperti ini. Putus di tengah jalan karena di sini ada rumah gitu. Hadap-hadapan gitu. Jadi ini hadap sana, maksudnya membelakangi. Hadap sana, yang satu hadap sana, yang satu hadap sana gitu. Nah, sudah. Lalu, oh ya, untuk ini data frame-nya kita isi dulu pakai yang tadi. Kita drag ke sini. Ya. Kita ganti skalanya jadi 10.500. Nah, udah. Ini kita sudah bikin SHP jalan, SHP lahan terbangun, lalu yang terakhir kita bikin SHP batas RT. Jadi RT di perumahan saya dibagi jadi 5 RT, ada RT 1 sampai 5. Untuk sebelah sini, ini adalah RT 1, RT 2, RT 3, di sini RT 4,
Dan yang terakhir adalah RT5 yang ada di belakang sendiri di sini. Saya tidak bikin SHP sungai atau SHP laut gitu karena ini wilayah sungai ini nggak masuk ke area perumahan saya. Jadi saya mikirnya kayaknya nggak usah dimasukin soalnya emang bukan wilayah kami gitu. Jadi langsung aja kita bikin SHP batas RT ya. Oh, ini masih ada tadi bekasnya, kita hapus dulu. Nah, kita bikin astagfirullahaladzim. Kita bikin SHP batas RT. Feature-nya kita pakai poligon ya, karena besar ya batasnya. Ini kita oke. Nih, batas RT udah ada di sini. Lalu caranya tetap kayak tadi, kita bikin ini batas RW. Kita sama bikin jalan, kita klik kanan. Lalu kita edit feature, start editing, create feature. Kita pilih yang batas RT, lalu polygon. Nah, udah, kita tinggal mulai. Sebentar. Kita pindah ke bawah sini ya. Soalnya kalau di sini nanti ngikutnya ke yang kecil ini. Kita remove dulu aja yang di sini ya. Mana? Sorry. Oke, kita mulai. Edit feature, start editing, batas RT, continue, create feature, ini batas RT, polygon. Oke, kita bisa mulai. Dari mulai RT, tempat tinggal saya dulu aja ya biar gampang. Ini RT 2, batasnya di sini. Nah, misalnya ini nih, kita ganti ini warnanya. Kita klik 2 kali. Saya mau pakai warna ini. Outline-nya color aja. Kita oke. Ini udah kayak gini. Kita transparansi ya. Kita ke properties. Kita ke display. Transparansinya lebih besar karena yang tadi yang batas yang lahan terbangun kita udah transparansi 50%. Berarti kita coba bikin ini jadi 80 deh. Kita oke. Kita oke. Oh, kurang kelihatan ya. Nanti 70 aja. 70%. Warnanya kayaknya sama ya. Kita ganti aja deh. Kita ganti ke fire red. Oke. Kayak gini. Jadi misalnya yang lahan terbangun dinyalain, ya kayaknya ganti aja deh biar warnanya beda. Apa ya? Ini apa? Coba deh. Lahan terbangunnya kita masih ini ya. Sebentar. Oh sorry jangan gelap-gelap. Oke, gini aja deh, kita ganti transparansinya, mungkin yang kita naikin biar kita turunin ke 60. Nah nih, jadi ada bedanya ya.
bikin berapa ya, 60. Nah gini aja deh biar ada bedanya dikit. Warnanya ini yang bermasalah. Nah, kita coba save editing dulu, kita stop. Nah ini ya, nanti ada bedanya ya di sini ya. Oke, nanti ini saya lanjutin dulu ke untuk yang lain, RT 1345 nanti kita update lagi. Oke ya, ini adalah tampilan dari batas-batas RT yang ada di perumahan saya. Saya udah pisah-pisah, ada 5 RT, jadi ini RT 1, ini RT 2, RT 3, RT 4, dan ini RT 5. Ini udah ada semua di sini ya. Lalu langkah terakhir kita bikin legenda. Legendanya bisa dengan cara seperti ini. Kita insert, lalu legenda. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya ada yang mau nggak dipakai atau ada yang mau dihilangin, kayak contohnya ini saya mau saya hilangin aja, misalnya ini. Nah, jadi saya hilangin kayak gini. Lalu kita next. Oke, masih loading. Kita next lagi, kita next sampai kita finish. Nah, ini dia. Legendanya udah jadi. Tinggal kita rapiin aja. Jadi sebentar. Nah, ini dia. Legendanya udah jadi. Jadi udah masuk semua info-info yang ada di sini ke legenda ini. Lalu sudah selesai semua, tinggal kita ekspor. Sebentar, tinggal kita ekspor map. Ya, ini dia hasil akhirnya. Jadi peta dari wilayah tempat tinggal saya, batas RT, batas RW, jalan, lahan terbangun. Nah, udah semua. Tinggal kita simpan dengan cara ini export map. Di file di export map. Tunggu dulu sebentar. Lalu kita kasih nama UAS. Save as type-nya sesuai yang di ini ya, sesuai yang diperintahkan. Kalau dari dosen saya perintahnya jadikan PDF. Sebentar. Ya, kita save as type-nya PDF. Kita coba save. Nah, ekspornya udah komplit. Jangan lupa kita save as. Sini judulnya tugas UAS juga. Kita save. Ya, nah udah jadi semuanya. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat peta atau membuat layout dari sebuah peta. Saya kira udah cukup segitu aja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak salah-salah kata atau penjelasan yang saya berikan. Ya harap maklum karena saya juga masih belajar. Semoga membantu, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.